Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang kekasih. Apa kabar bagi kita sekalian? Saya percaya anugerah dan pemeliharaan Tuhan tetap ada atas diri kita dan juga bagi keluarga kita. Dan saat ini kita akan melakukan ibadah online bersama di Gereja Okumene di Bugis dan di Makassar, Jemaat Jalan Kudus, Makassar. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, dari tempat ini, dari Sakpak Bayo-Bayo, Sangala Tanah Toraja, kita akan masuk dalam ibadah online pada tanggal 9 Agustus 2020. Kita akan masuk dalam saat teduh bersama. Saat teduh kita mulai. Mari sidang jemaat, kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Layak dipuji, layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama
melanjutkan ibadah kita. Kasih dan penyertaan dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai ibadah online Gereja Okumene di Bugis dan di Makassar Jemaat Jalan Kudus, mulai dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nats pembimbing kita saat ini terambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari sidang jemaat, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Marilah saudara-saudaraku sekalian, dengan hati yang terbuka kita mengaku bersama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Engkaulah yang mengampuni kami, melimpahi kami dengan damai sejahtera, memerdekakan kami dari dosa, serta terus membaharui hidup kami, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyatakan kabar pengampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengakui dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hukum Allah. Seperti yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ku menantikanmu, beri keturunan.
dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan hamba dalam-Mu Tuhan. Bukan teman tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan hamba dalam-Mu Tuhan. Bukan teman tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan hamba dalam-Mu Tuhan. Bukan hamba dalam-Mu Tuhan. Bukan hamba dalam-Mu Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Ajar Kami Tuhan. menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami bahwa
sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagimu, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menciptakan alam semesta, dan Allah yang sama yang kami sapa ya Aba ya Bapa dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan bagi anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, dan oleh perkenanan-Mu juga, Engkau memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk masuk dalam ibadah online bersama-sama. Sekalipun kami terpisah jarak dan tempat, tetapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan akan senantiasa mempersatukan kami dalam anugerah dan lawatan-Mu bagi setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara hati-Mu bagi setiap kami. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, yang mencoba untuk mengalihkan pikiran perhatian kami akan pemberitaan firman Tuhan, bahkan yang mungkin melemahkan kami patahkan, kami hancurkan kuasanya, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya anugerah-Mu sempurna, Roh Kudus-Mu, Dia akan menyempurnakan bagian firman Tuhan bagi setiap kami. Kami siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih, kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan dari alam terbuka di tempat ini di daerah Tanah Toraja. Saya percaya bahwa sekalipun kita masih dalam ibadah online bersama, dan ada waktunya juga kita akan kembali bersama-sama di gedung gereja. Tapi pada saat ini saudara, saya berharap bagi setiap kita untuk tetap semangat, dan mari kita menantikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Karena itu tanpa memperpanjang waktu lagi saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang bukan hanya membaca, merenungkan, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku yang kekasih, hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan satu tema, hidup bijaksana di akhir zaman. Bagaimana kita bisa hidup bijaksana di akhir zaman, saudara? Di mana keadaan dunia saat ini begitu berubah. Nah, saat ini kita kenal sekarang di mana kita ada di era new normal, saudara. Tetapi ada satu hal positif, dan secara pribadi dari diri saya sendiri, saya merasakan bahwa di balik kejadian, di balik peristiwa, di balik hal-hal yang mungkin terjadi belakangan ini, bukan hanya bagi kita, bagi lingkungan kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita, tapi juga bagi seluruh dunia, yaitu dengan pandemi atau wabah virus COVID-19. Tapi di satu sisi saya menarik satu hal yang positif, bahwa di new normal saat ini kita diajar untuk hidup lebih sehat, kita dibuat untuk lebih lagi memperhatikan sistem imun kita, dan inilah sisi positifnya. Sekali lagi secara pribadi, saudara, saya sering kali keluar di waktu-waktu sebelum ada COVID-19, waktu keluar rumah mungkin nanti kembali ke rumah baru saya mau cuci tangan, baru saya mau bersih-bersih. Tetapi dengan new normal ini, saudara, ada hal yang berubah dalam kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sehat itu mulai berubah. Dan ini adalah hal positif tentunya bagi kita, saudara. Karena itu
Kita percaya bahwa di balik setiap masalah, di balik setiap hal-hal negatif, pasti ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana kita menempatkan diri kita? Bagaimana kita hidup dengan bijaksana, saudara, di akhir zaman ini? Sebagaimana nats pembimbing kita tadi, kita tahu bahwa kita itu semacam doa dari pemazmur, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Artinya, saudara, bagaimana kita menjalani hari demi hari dalam hidup ini secara bijaksana, saudara. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita hidup bukan hanya melakukan apa yang kita kehendaki, tapi bagaimana kehidupan kita dikatakan orang atau di mata Tuhan adalah sebagai orang-orang bijaksana. Nah, saudaraku yang kekasih, tanda-tanda zaman sudah membuktikan kepada kita bahwa kita ada hidup di akhir zaman ini. Salah satu tanda akhir zaman adalah, saudara bisa baca itu dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, di sana Alkitab menyaksikan bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Dan itu sedang terjadi hari ini. Yaitu di mana akan datang masa yang sukar. Ya, kita sudah alami, saudara. Dengan adanya virus COVID-19 ini, saudara, itu memaksakan kita, bahkan juga membuat beberapa keluarga atau bahkan banyak keluarga itu harus mengalami masa-masa yang sukar, saudara. Mungkin jika pengusaha atau orang-orang yang terpandang, saudara, mungkin tidak terlalu terpengaruh dalam hal ekonomi, tetapi bagaimana dengan masyarakat menengah ke bawah? Saya mendengar ada beberapa, saya saat ini ada di Tanah Toraja, saudara, dan kesaksian saya bahwa waktu saya mencari bis angkutan untuk ke Toraja, hanya beberapa saja PO-PO atau angkutan-angkutan bus yang selama ini saya kenal, itu hanya beberapa yang bisa menjalankan aktivitasnya atau perjalanannya dari Makassar, Toraja, Makassar, dan itu saya percaya juga di daerah-daerah lain. Sehingga saya mulai bertanya, bagaimana nasib dengan mereka-mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang saat ini untuk sementara karena COVID-19 ini, akhirnya mereka harus menutup untuk sementara, mungkin beberapa bulan ke depan baru mereka buka. Ya, kemungkinan mereka dirumahkan dan mereka tidak bisa menerima hasil sebagaimana kebiasaan ketika semua masih dalam keadaan normal. Nah, inilah, saudara, keadaan yang terjadi saat ini. Akan datang masa-masa yang sukar. Itu yang disampaikan oleh 2 Timotius pasal yang ketiga. Dan itu adalah tanda-tanda zaman, saudara. Kemudian, misalnya dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Selanjutnya, dikatakan di sana selanjutnya di ayat-ayat berikutnya, orang-orang akan bersifat egois, lebih mementingkan diri sendiri. Apatah lagi sekarang, saudara. Saya betul-betul melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi antar hubungan antara sesama. Di mana dulu waktu kita bertemu mungkin dengan orang, apalagi mungkin kita berjumpa, sudah cukup lama kita tidak bertemu dan kita berjumpa, biasanya apa yang kita lakukan? Bukan hanya sekedar salaman, kita pasti akan pelukan, kita pasti akan cipika-cipiki, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Tapi sekarang, saudara, memaksa kita ada satu tatanan baru dalam diri kita. Ketika kita berjumpa orang, itu kita mulai menjaga jarak, saudara. Kita mulai jangankan untuk berpelukan, untuk bersapa, tapi ketika kita bertemu orang, kita upayakan untuk tidak bersentuhan atau kontak secara langsung atau bersalaman. Dan bagi saya secara pribadi, saudara, ini hal yang membuat saya semakin jauh. Tetapi, saudara, inilah yang terjadi. Inilah tatanan baru, inilah normal yang harus kita jalani, saudara. Alkitab memberikan kesaksian, saudara, bukan hanya keadaan manusia pada saat itu mementingkan diri sendiri atau lebih bersifat egois, tapi juga adalah mereka menjadi hamba uang atau menjadi orang-orang yang materialistis, saudara. Dan itu yang banyak terjadi untuk kita saat ini. Kita masih banyak melihat, bahkan itu yang paling miris adalah itu terjadi di gereja. Ketika orang-orang, ketika hamba-hamba Tuhan atau gembala mementingkan jemaat-jemaat yang dianggap dia punya, ya dianggaplah jemaat-jemaat yang
menjadi donatur, adalah jemaat-jemaat yang menengah ke atas, sementara jemaat yang di bawah itu biasanya tidak terlalu diperhatikan. Nah, inilah saudara menjadi sesuatu hal yang menjadi tantangan dalam pelayanan kita. Bayangkan di gereja itu terjadi, apatah lagi di dunia luar, saudara. Sehingga ketika kita mengalami hal itu, menyaksikan hal seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita mau kecewa? Kita mau kecewa dengan orang-orang, dengan atasan kita mau kecewa dengan keluarga kita mau kecewa dengan pelayan, dengan hamba Tuhan atau majelis kita, karena kita merasa bahwa sepertinya mereka lebih bersikap melayani kepada orang-orang yang dianggap memiliki dana yang baik yang bisa menopang pelayanan. Tapi hari ini saudara, saya berkata itulah keadaan pada akhir zaman. Itulah keadaan manusia. Mereka akan menjadi orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Ketika mereka melihat bahwa mereka memiliki kelebihan, baik itu secara fisik, secara kedudukan, status sosial, ataupun juga dengan kelebihan-kelebihan, kekayaan materi yang mereka miliki. Seringkali orang mulai meremehkan orang lain. Dan mereka lalu seperti tidak peduli dengan orang lain. Ada sifat-sifat kesombongan, memamerkan apa yang mereka miliki. Saudaraku yang kekasih, dan itulah keadaan pada akhir zaman. Bahkan di sana dikatakan ada banyak orang yang menjadi penggosip, suka membicarakan hal-hal yang tidak penting, menjadi seorang penfitnah. Kemudian juga menjadi orang-orang yang suka melawan, memberontak. Saudara, ada banyak-banyak gereja, saudara, mengalami kegoncangan karena ada beberapa orang yang mulai memberontak dengan gembala. Dan itu adalah hal yang memang Alkitab sudah nyatakan itu, saudara. Sehingga seharusnya ketika kita melihat hal itu, kita tidak menjadi kaget, kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi marah. Tetapi kita tahu itulah kesaksian realita yang akan kita alami di akhir zaman ini. Lalu kemudian dikatakan tidak mempedulikan agama. Hari ini saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, seringkali saya bertanya kepada Tuhan, mengapa jemaat seperti tidak peduli lagi dengan gereja, tidak peduli lagi dengan jemaat? Kenapa anak-anak Tuhan sepertinya hanya memikirkan akan rumahnya sendiri sementara rumah Tuhan? Mereka pikirkan mungkin itu adalah tanggung jawab hamba Tuhan, tanggung jawab gembala, tanggung jawab majelis. Tapi hari ini itulah yang terjadi, saudara. Itulah keadaan manusia pada akhir zaman. Mereka tidak mempedulikan agama. Artinya, saudara, mereka tidak peduli lagi dengan kehidupan rohani mereka. Tapi hari ini saya berdoa dan saya percaya bahwa setiap kita, ketika kita mulai introspeksi diri, kita mulai berubah. Jangan mengambil bagian daripada orang-orang, keadaan orang pada akhir-akhir zaman. Nah, saudara, untuk dapat kita menang menghadapi akan keadaan dunia dan keadaan yang tidak pasti ini, apa yang harus kita miliki? Kita perlu memiliki kehidupan yang bijaksana. Dan bagaimana itu, saudara? Dari pembacaan kita diajarkan bagaimana kita menghadapi dunia ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan hidup kita adalah kehidupan yang bijaksana, saudara. Pujian tadi sebelum firman berkata begini, ajar kami Tuhan beroleh hati yang bijaksana. Nah, firman Tuhan mengajar kita hari ini bagaimana untuk hidup bijaksana. Yang pertama, saudara, di ayat yang ke-15 dari pembacaan kita dari Efesus pasal 5, di sana dikatakan, perhatikanlah dengan seksama akan kehidupan kita. Hal pertama yang harus kita kerjakan, saudara, yang harus kita lakukan supaya hidup kita menjadi hidup yang bijaksana, supaya kita memperoleh hati yang bijaksana adalah kita perlu memperhatikan kehidupan kita pribadi. Perlu memperhatikan kehidupan keluarga kita. Anehnya di akhir zaman ini, di saat-saat sekarang ini, bahkan orang Kristen melakukan itu. Kita bukan memperhatikan hidup kita dengan seksama. Justru banyak orang lebih suka memperhatikan kehidupan orang lain. Nah, ini sudah. Banyak orang yang lebih suka memperhatikan kesalahan orang lain. Banyak orang lebih suka memperhatikan kekurangan orang lain, kehidupan orang lain. Lalu kemudian, saudara, mereka hanya melihat kekurangan kesalahan orang tanpa melihat kekurangan dan kesalahan sendiri. Karena itu, saudara, saya suka dengan satu hal yang memang agak keras, saudara, tetapi bagi saya itu menjadi sebuah cambuk dan awasan bagi kita. Dan kalimat itu berkata seperti ini, saudara.
Banyak orang begitu pintar menilai orang lain, tetapi begitu bodoh untuk menilai dirinya sendiri. Ini mungkin memang keras. Banyak orang yang tidak suka dengan kalimat ini. Tapi bagi saya, ini menjadi sesuatu yang akan menjadi cambuk bagi saya. Secara pribadi, jika kita mulai memperhatikan kehidupan orang lain, jangan sampai kita menjadi sok pintar dan menilai orang lain. Sok pintar dan menilai kekurangan orang lain. Sementara diri kita sendiri punya banyak kesalahan, punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan. Yesus menegaskan agar kita tidak munafik, saudara. Dan kita menjadi orang yang lebih melihat kekurangan orang lain daripada diri sendiri. Itu awasan yang Yesus katakan sendiri. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, saudara, saya baca ayat yang ke-3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Hari ini, saudara, ada banyak orang yang sering datang dan mengeluh kepada saya. Mengeluh akan kelemahan, akan kekurangan daripada orang lain. Entahkah itu saudaranya, entahkah itu anaknya, entahkah itu orang tuanya. Tapi hari itu, saudara, saya tahu. Dan saya mulai mengarahkan orang-orang ini agar mereka melihat bahwa nobody perfect, tidak ada seorang pun yang sempurna. Dan setiap orang itu unik, diberikan kekurangan, pasti ada kelebihannya. Tapi mari kita bijaksana menanggapi itu, menyingkapi itu. Bagaimana caranya, saudara? Ada banyak hal-hal yang saya dapati dalam hidup saya mulai kecewa ketika saya mulai melihat kekurangan orang-orang di sekitar saya. Tetapi ketika saya mulai introspeksi diri, saya mulai memperhatikan dengan seksama kehidupan saya mulai belajar untuk menerima kekurangan orang lain. Lalu kemudian tidak membandingkan diri dengan orang lain, tetapi melihat bahwa kita juga punya kelebihan yang bisa kita maksimalkan. Dan yuk, kalau orang-orang lain tidak di sekitar kita mungkin mengecewakan, mari kita bekerja, mari kita tetap berkarya, mari kita tetap melakukan sesuatu. Itulah orang-orang yang hidup, orang-orang bijaksana yang hidup di akhir zaman ini. Alkitab mengajarkan kita untuk memperhatikan kehidupan kita dan bagaimana kita memperhatikan pikiran kita, tutur kata kita, dan perbuatan kita. Itu yang Alkitab mau. Bukan memperhatikan orang lain, tapi bagaimana kita senantiasa membenahi diri. Bagaimana kita mengeluarkan perkataan, bagaimana kita bertindak, bagaimana tutur kata kita. Kita buka, saudara, Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Saya akan bacakan ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, kita minta selalu damai sejahtera Tuhan, kekuatan Yesus untuk memelihara hati dan pikiran kita. Supaya ini tetap, supaya kita memperoleh hati yang bijaksana, menanggapi akan orang-orang di sekitar kita yang mengecewakan, menanggapi situasi yang mungkin tidak baik bagi kita. Ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini yang harus kita kerjakan, saudara. Lebih baik kita introspeksi diri, lebih baik kita jaga perkataan kita, lebih baik kita jaga hati dan pikiran kita, supaya hal-hal yang positif saja, hal-hal yang suci, hal-hal yang disebut kebajikan, itu yang kita pikirkan. Bukan memikirkan, kenapa dia begitu ya? Kenapa dia seperti itu? Saya punya satu cerita, saudara, ilustrasi. Ada seorang ibu, dia datang kepada seorang hamba Tuhan. Anggaplah ibu siapa ya? Ibu si A gitu. Si A ini seorang ibu, dia datang dan menyampaikan semua keluh kesahnya kepada hamba Tuhan. Lalu dia berkata begini. Dia mulai menyampaikan, oh suami saya jahat, suami saya ringan tangan, dia suka memukul saya, suami saya tidak bertanggung jawab, suami saya bermain perempuan, suami saya mengkhianati saya, dan sebagainya, dan sebagainya.
Lalu dia mulai tanya kepada hamba Tuhan, apa yang harus saya buat? Mungkin si wanita ini mengharapkan jawaban dari seorang hamba Tuhan itu. Wah, suami begitu dikasih tinggal saja. Kamu masih muda, masih cantik, masih laku kok. Tapi apa jawaban daripada hamba Tuhan ini? Dia berkata, dia pakai satu satu kalimat yang mungkin bukan yang sebenarnya, saudara. Tapi dia pakai satu ungkapan yang ada dalam Alkitab. Dia katakan begini, ibu pulang dan semua kejahatan suami yang dilakukan kepada ibu balas dengan caranya taruh bara di atas kepalanya. Maksudnya, taruh bara di atas kepala itu artinya supaya ibu ini jangan membalas kejahatan suaminya dengan apa yang jahat juga kepada suaminya. Istri ini tidak boleh melakukan apa yang jahat juga. Salah satunya jangan meninggalkan suaminya, tapi taruh bara artinya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi karena si istri ini mengharapkan jawaban yang tidak seperti diharapkan, jadi dia jawab begini, Pak Pendeta, bukan bara yang saya taruh di atas kepalanya. Apakah itu perlu saya taruh? Karena yang selama ini saya lakukan adalah saya menyiram kopi panas ke mukanya. Saudaraku yang kekasih, dari pembacaan ini kita melihat, ada banyak kita hanya memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Walaupun itu betul-betul terjadi dalam hidup kita. Tapi ayo mari lihat, kita masih punya Tuhan, kita masih punya iman, kita masih punya pengharapan. Walaupun kenyataan kita tidak seperti yang kita harapkan, mungkin menyakitkan. Tapi hari ini saudara, mari hidup bijaksana. Hal kedua saudara, supaya hidup kita menjadi hidup yang bijaksana adalah di ayat yang ke-15 sampai 15b sampai ayat yang ke-16 dikatakan di sana supaya kita memiliki kerelaan hati untuk dibentuk. Jadi hal kedua yang kita lakukan selain kita memperhatikan dengan seksama kehidupan kita atau selalu merubah diri, selalu mengintrospeksi diri, saudara. Yang kedua adalah agar kita memiliki hati yang rela hati untuk dibentuk, saudara. Ada kerelaan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Orang bebal dikatakan di sini di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-15b, janganlah menjadi orang bebal tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu tidak mau ditegur, tandanya tidak mau ditegur dan tidak mau berubah. Nah, ini orang bebal, saudara. Sudah tahu, mereka sudah tahu kebenaran tapi tidak mau ditegur dan tidak mau berubah. Tetapi orang arif adalah orang yang mau belajar dari kesalahan. Ketika ditegur, bukannya ngambek, bukannya tersinggung, bukannya memberontak, bukannya marah, tetapi belajar dari kesalahan dan mencoba memperbaiki diri. Itulah orang arif, saudara. Saudara masuk bagian apa? Kalau yang lalu mungkin saudara mengatakan, kalau begitu saya orang bebal ya. Hari ini berubah, saudara. Mari kita bertobat bersama-sama. Kita rubah hidup kita supaya menjadi orang-orang yang bijaksana. Ketika kita ditegur firman, justru kita harusnya berterima kasih dan bertobat. Sebagaimana orang tua mendidik anak-anaknya seringkali harus dengan disiplin. Bukan karena orang tua membenci anak-anaknya, tetapi orang tua yang mendisiplinkan anaknya. Karena itu demi kebaikan anaknya, itu demi masa depan anaknya. Karena orang tua mau supaya setiap anak-anak itu mendapatkan masa depan yang baik. Ada amin para orang tua? Anak saya, saudara, kalau saya sayang sekali sama anak saya. Segala sesuatu saya berikan untuk dia. Saya kerja siang dan malam. Apapun yang saya kerjakan untuk kebahagiaan anak-anak saya. Karena begitu sayangnya saya sama anak-anak saya, saudara. Satu kali dia mengeluh. Anak saya yang pertama mengeluh. Karena dia baru masuk SMA, dia baru ketemu namanya pelajaran fisika. Waktu SMP dia tidak tahu itu. Itu digabungkan menjadi IPA. Tapi waktu di SMA dia mulai belajar fisika, dia belajar biologi, dia belajar kimia. Lalu dia mulai mengeluh. Dia mulai katakan, "Mak, ini susah sekali. Bagaimana ini?" Saudara, kalau saya sayang anak saya, apakah saya berkata kalau begitu kau berhenti sekolah saja? Tidak usah sekolah daripada kamu susah. Bagi saya, karena saya begitu sayang kepada anak saya, bukannya saya mengikuti apa yang menjadi keinginannya, tetapi saya memotivasi dia. Saya memberi dia semangat. Ayo, kamu pasti bisa. Ini sebenarnya pelajaran yang mudah jika engkau mau belajar dan seterusnya dan seterusnya. Artinya, saudara, begitu juga yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau saudara mengalami masalah, pergumulan, lalu kemudian
kemudian saudara datang ke gereja. Atau mungkin saudara melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi saudara tidak merasa bersalah. Lalu saudara datang ke gereja, lalu saudara mendengar firman Tuhan. Lalu mungkin saudara berkata, wah kenapa firman ini kena ke saya? Apakah gembala ini atau hamba Tuhan yang khotbah ini sedang menyinggung saya? Lalu saudara, apa sikap saudara? Apakah saudara mau marah dan tersinggung? Atau kemudian saudara berterima kasih dan berubah? Kalau orang arif, orang yang bijaksana, bukan yang namanya arif ya, bukan yang Arifudin, bukan. Tapi orang yang bijaksana, orang arif, itu maka dia akan belajar dari kesalahan. Iya, berarti Tuhan sayang dengan saya. Tuhan mau supaya saya berubah dan saya bertobat. Orang yang arif itu pasti menggunakan waktunya dengan baik. Di ayat yang ke-7, ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti, maksud saya ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Orang yang arif akan tahu menggunakan waktunya dengan baik. Tetapi orang bebal akan menyia-nyiakan waktunya, saudara. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua berkata begini, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di sanalah kita bisa mengerti bahwa semua manusia pasti akan mengalami kematian. Apa artinya, saudara? Apakah saudara dilarang untuk pergi ke pernikahan, ke resepsi? Apakah saudara dilarang untuk bersuka cita? Bukan, saudara. Tapi ayat ini mengajarkan kita supaya orang-orang itu harus introspeksi diri. Anak-anak Tuhan harus selalu memperhatikan hidupnya dengan sesama, dengan seksama. Harus belajar dari kesalahan. Bagaimana seharusnya kita menghadapi kehidupan ini. Kita tahu, saudara, jangan saudara berkata saya masih muda, saudara berfoya-foya, saudara melakukan apa yang jahat, dan saudara merasa ya selama ini juga hidup saya baik-baik saja. Ingat, saudara, semua manusia pasti akan mengalami kematian. Pertanyaannya, sesudah kematian, apa yang akan saudara pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Adakah kebaikan? Adakah jiwa-jiwa yang saudara persembahkan di hadapan tahta Tuhan pada saat saudara meninggal? Atau apakah ketika saudara meninggalkan dunia ini, ada nama baik yang saudara simpan, tinggalkan, saudara, untuk anak cucumu, ataukah justru sebaliknya? Karena itu, saudara, sebagai orang yang bijaksana, maka kita akan memiliki kerelaan hati untuk dibentuk sebagai orang arif yang mau belajar daripada kesalahan. Yang ketiga, bagaimana menjadi hidup bijaksana adalah ada harga yang harus kita bayar. Saudara bisa baca itu ayat 17 sampai 18. Ada di sana perkataan ayat 17, usahakanlah. Lalu kemudian ayat 18 dikatakan janganlah. Artinya, saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ada usaha. Ketika dikatakan usahakanlah, artinya mungkin engkau ya sudah berhenti sampai di sini. Engkau sudah melayani, lalu ketika engkau mendapat masalah, ketika engkau mendapat, kenapa hidupku seperti ini? Lalu saudara mau berhenti. Sepertinya firman Tuhan menggema di pikiran dan di telinga saudara. Usahakan untuk terus maju. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Artinya apa, saudara? Supaya ada usaha kita yang sungguh-sungguh. Supaya ada semangat kita yang keras untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Walaupun itu mungkin akan bertentangan dengan daging kita. Untuk hidup bijaksana di akhir zaman ini, kita perlu usaha yang keras. Karena dunia sedang mencoba kita, menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Minggu ini adalah minggu kedua, adalah minggu persepuluhan dan diakonia beras. Usahakanlah, saudara, supaya saudara menjadi pelaku-pelaku firman. Mungkin saudara berkata, ya tapi di masa-masa yang sukar saat ini secara ekonomi, mungkin saudara berkata bahwa bagaimana saya mau berikan perpuluhan, sedangkan gaji untuk bulan ini saja, penghasilan untuk bulan ini tidak akan mencukupi. Tapi hari ini, saudara, firman Tuhan berkata, usahakanlah, ada harga yang harus kita bayar. Dan di situ saudara akan melihat bagaimana Allah akan bertindak. Karena itu, ketika kita hidup, berjuang untuk mengalahkan daging kita, dunia akan menarik saudara untuk menjauh daripada kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ayat 18, artinya kita dikendalikan, kita dikuasai sepenuhnya. Itulah yang akan memampukan saya dan saudara untuk hidup bijaksana dan menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, saudara.
Tidak ada hal-hal yang berat yang bisa saudara katakan ini akan menghalangi saudara untuk dekat dengan Tuhan. Ini akan menghalangi saudara untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar. Ayo saudara, jemaat Jalan Kudus. Engkau bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, tapi engkau juga adalah pelaku firman Tuhan. Walaupun kenyataan mungkin dunia akan membuat engkau berpikir 1000 kali untuk melakukan itu. Tetapi ketika engkau dikuasai oleh Roh Kudus, itu engkau akan, kehidupanmu akan dikendalikan, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dan ingat saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata begini, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Kamu telah mengalahkan dunia ini, sebab roh yang ada di dalam diri kamu itu Roh Kudus. Dalam diri saya dan saudara itu lebih besar daripada roh apapun. Saya percaya ketika saudara lakukan firman Tuhan, ketika saudara setia, ketika saudara tahu bahwa ini harga yang harus saya bayar, Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya berutang, saudara. Jika dia melihat anak-anaknya begitu setia, saudara ingat Abraham, ketika Tuhan menguji dia, persembahkan anakmu satu-satunya, anak yang didapat dalam keadaan itu mustahil diberikan oleh Tuhan. Tiba-tiba Tuhan minta. Apakah Abraham bisa protes? Bisa, saudara. Tapi Abraham tahu ini harga yang harus saya bayar. Tapi coba perhatikan, ketika Abraham mengambil tindakan mau mempersembahkan Ishak, Tuhan tahu hatinya Abraham. Lalu dia menyiapkan kambing domba yang lain yang tersangkut di semak belukar. Artinya saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara hanyut dalam masalah, hanyut dalam pergumulan saudara. Dan pembimbing kita berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Ini berbicara tentang persepuluhan saudara. Ajar kami ya Tuhan untuk setia mengembalikan milik Tuhan. Dan kami tahu hari-hari kami Tuhan hitung dan Tuhan akan cukupkan. Dan yang terakhir saudara, untuk hidup bijaksana, kita sudah belajar tadi yang pertama, kita harus memperhatikan hidup kita dengan seksama. Yang kedua, kita tahu bahwa ada harga yang harus kita bayar. Dan yang ketiga saudara, kita tahu bahwa kita perlu kerelaan hati untuk dibentuk. Dan yang keempat adalah kita perlu menjaga perkataan kita. Orang bijaksana itu, orang bodoh pun ketika dia berdiam diri dikatakan seperti orang bijaksana. Artinya, orang bijaksana memperhatikan perkataannya. Saudara bisa baca ayat 19 sampai 20. Perkataan yang keluar adalah ucapan syukur. Perkataan yang keluar adalah puji-pujian. Seringkali percekcokan, pertengkaran, perselisihan terjadi baik dalam rumah tangga, di dalam lingkungan masyarakat maupun dalam gereja. Itu karena kita tidak bijaksana dalam berkata-kata. Orang begitu gampang mencibir kita, orang begitu gampang mencemooh, orang begitu gampang mengolok-olok, menghakimi atau mengumpat orang lain. Untuk itu, untuk kita dapat hidup bijaksana dan berkemenangan di dalam Tuhan, maka kita harus menjaga perkataan kita. Dengan menjaga kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita dan memperhatikan cara kita menyampaikan kata-kata itu. Ingat saudara, setiap saudara menyampaikan kata-kata itu, saudara harus pikirkan baik-baik. Apakah perkataan saya ini bisa melukai dia? Bisa membuat dia terluka? Ataukah perkataan ini akan menguatkan dia, menghiburkan dia? Lebih banyak kita suka mencela orang daripada memberikan pujian yang seharusnya kepada seseorang. Waktu orang berhasil, kadangkala kita sulit untuk memuji orang yang baik, orang yang berhasil. Karena kita iri gitu. Tapi ketika mereka jatuh, kita cepat sekali menyampaikan sesuatu perkataan. Saya membaca ada satu postingan saudara yang membuat saya tersenyum juga. Dikatakan, harusnya mulut itu harus belajar daripada, maaf saudara, yang dikatakan dubur. Kenapa? Karena kalau mau mengeluarkan suara itu dipikirkan baik-baiknya. Di mana-mana saudara ada, ketika saudara mau buang angin pasti mikir, jangan-jangan orang lain dengar. Harusnya kita juga berpikir waktu kita mau mengeluarkan perkataan yang didengarkan orang lain, yang diterima orang lain. Orang yang bijaksana saudara. Amsal 18 ayat 21 saya baca sebagai ayat yang terakhir sebelum saya menutup khotbah saya. Amsal pasal 18 saya baca saudara bagi kita sekalian. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya saudara, perkataan kita
itu menentukan masa depan kita. Bayangkan, Amsal berkata hidup mati kita dikuasai lidah kita. Karena itu, perkatakanlah perkataan yang baik untuk dirimu, untuk anak-anakmu. Kalau engkau marah sama anak-anakmu, jangan perkatakan perkataan yang negatif. Karena itu, di dalam perkataan orang percaya ada firman Tuhan. Di dalam perkataan orang percaya ada kuasa, saudara. Kalau engkau perkatakan anak-anakmu hal yang positif, maka yang positiflah yang terjadi. Itu yang dikatakan, saudara. Kemudian perkataan berkuasa memberikan hidup melalui kata-kata yang jujur dan membangkitkan semangat. Hari ini saya mau mengajak semua anggota Jemaat Jalan Kudus, besar dan kecil, orang tua dan anak-anak, pemuda, remaja, mari hidup bijaksana dengan menjaga perkataan kita. Karena kita tahu perkataan kita juga berkuasa untuk menghidupkan, bahkan juga mematikan orang lain. Satu ayat terakhir, saudara. Amsal 18, tadi ayat 21, kita lihat ayat 20. Perut orang, saudara perhatikan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Jadi ini bisa ditanggapi secara positif, bisa ditanggapi secara negatif. Artinya, mulut perkataan kita itu bisa membangkitkan semangat orang, tetapi juga bisa melukai orang, bahkan mematikan seseorang, mematikan dia secara bukan secara fisik, saudara, tetapi secara mental. Saya pertama kali, saudara, mungkin ketika mendapati satu perkataan dari seorang guru kepada saya, dia katakan lebih baik kamu berdiam diri daripada kamu berbicara, karena waktu itu ketika saya berbicara saya begitu gagap. Dari situ, saudara, saya menjadi orang yang sangat pendiam. Tetapi ketika Tuhan memulihkan semuanya, saudara perhatikan, itu butuh berapa tahun? Butuh hampir 10 tahun, saudara. Baru saya kembali pulih dan memiliki kepercayaan diri. Hanya satu kalimat dari seorang guru yang mungkin kalau saya ketemu, dia mungkin tidak ingat dia pernah perkatakan itu kepada saya. Tapi itu sudah mematikan potensi saya, mematikan mental saya, dan saya berkata, saya tidak boleh berkata-kata kepada orang lain. Tapi kemudian Tuhan pakai kelemahan saya menjadi kelebihan saya. Saya dipakai melalui perkataan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya itu pun akan terjadi dalam hidupmu. Sekali lagi saya simpulkan, saudara. Mari kita hidup bijaksana di akhir zaman ini. Dengan pertama, kita selalu memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Jangan lihat kehidupan orang lain. Perbaiki saja hidupmu. Urusan orang lain, urusan dia dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah kita memiliki kerelaan hati untuk dibentuk. Kalau engkau ditegur oleh firman Tuhan, oleh atasanmu, oleh orang tuamu, oleh gembalamu, jangan tersinggung, jangan marah, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Tetapi lihatlah, itu adalah bentuk di mana engkau mau belajar dari kesalahan dan engkau memperbaiki diri. Yang ketiga, saudara, untuk menjadi hidup bijaksana adalah kita harus bayar harga. Ada harga yang harus kita bayar, saudara harus mematikan daging. Dan yang keempat, saudara harus jaga perkataan saudara, menjadi berkat, menguatkan dan menghidupkan orang, membangkitkan semangat orang lain. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian, dan kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan, memperoleh hati yang bijaksana. Haleluya, amin. Mari sidang jemaat, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan bersafaat bersama, berdoa bagi gereja Ekumenis di Bugis dan di Makassar dengan 4 jemaat-jemaat yang ada di bawah naungan GOBM, baik jemaat Jalan Kudus Makassar, jemaat Sicini Baji Malino, sejemaat Mahanaim Jakarta, dan juga jemaat Yerusalem Tadulako. Dan kita juga berdoa bagi gembala jemaat Jalan Kudus, dan juga bagi kedua anggota jemaat yang bersyukur atas hari ulang tahun, yaitu Ibu Ikami Bedumani pada tanggal 30 Juli. Puji Tuhan, di usia yang lanjut ada kekuatan dari Tuhan, ada sukacita untuk terus melayani Tuhan. Dan juga anak kekasih itu Angelin Kriserta Putri Hadada, yaitu pada tanggal 6 Agustus. Kiranya juga dipenuhi sukacita dan tetap semangat dan terus setia dalam pelayanan. Dan juga tentunya kepada seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada, kita tetap berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu, untuk waktu yang terbaik yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata melalui kebenaran firman Tuhan, tapi hamba percaya Roh Kudus yang Kau taruhkan di dalam hati dan pikiran kami masing-masing akan menyempurnakan bagian firman Tuhan, sehingga kami bertumbuh bersama-sama dalam kasih karunia
demi kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau berdiri bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah tangga mereka masing-masing. Kami mau berdoa dan mengangkat kedua tangan kami, membawa akan gereja Okumene di Bugis dari Makassar. Dan keempat jemaatnya yaitu Jemaat Jalan Kudus Makassar, Jemaat Mahanaim Jakarta, Jemaat Cicini Baji, Malino, bahkan juga Jemaat Yerusalem Tadulako. Engkau berkati mereka semua, berkati mimbar-mimbar gereja, berkati pelayanan-pelayanan, mulai dari gembala jemaat, para majelis, bahkan seluruh sidang jemaat, pengurus-pengurus organisasi intragerejawi, sampai kepada kostor. Engkau berkati Tuhan. Bahkan juga secara khusus sidang jemaat-Mu di Jemaat Jalan Kudus, kiranya anugerah-Mu tetap sempurna, dan ada waktunya kami boleh bersama-sama bersekutu dalam rumah Tuhan, rumah ibadah di Jalan Latimojong. Terima kasih Tuhan, kami terus mendukung pelayanan hamba-Mu, Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Ades Hadade, di usianya yang ke-80 tahun, tapi kami percaya kasih setia-Mu juga tetap nyata bagi hamba-Mu bersama dengan istri. Ada kekuatan, kesehatan, sukacita senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa dan bersyukur bersama dua anggota jemaat yang bersukacita. Engkau berkati mereka dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan memberkati segala pekerjaan tangan mereka menjadi berhasil, dan mereka boleh menikmati segala berkat dan kelimpahan dalam hidup mereka. Jika mereka dalam kelemahan, mereka dalam pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau menjamah memulihkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa bagi majelis Jemaat Jalan Kudus, bagi koordinator-koordinator pelayan, kostor, bahkan guru-guru sekolah minggu, dan semua pengurus organisasi intragerejawi. Engkau berkati ya Tuhan, bahkan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang tua, yang muda, para tua-tua jemaat, kami tidak sebutkan nama mereka, tapi kami taruhkan hati mereka di dalam hati kami, dan biarlah Engkau menjamah mereka, memulihkan mereka, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka ya Tuhan, dan Engkau juga memberkati sehingga jemaat ini Tuhan menjadi jemaat yang boleh melihat dan menyaksikan bahwa Tuhan beserta dalam menyertai kehidupan jemaat, memberkati kehidupan jemaat ini Tuhan. Dan biarlah sidang jemaat-Mu menjadi jemaat dimanapun mereka berada, baik di tempat usaha bisnis mereka, di tempat pekerjaan mereka, di rumah tangga mereka, di lingkungan mereka, di organisasi-organisasi dimanapun mereka berada. Mereka menjadi orang-orang yang bijaksana, yang hidup dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami terus berdoa dari tempat ini bagi bangsa dan negara kami dengan di era new normal ini. Biarlah kiranya kami seluruh masyarakat bersatu padu, bekerja sama dengan pemerintah, dan memberlakukan program-program pemerintah yang mungkin bagi kami merupakan kami dalam proses penyesuaian, tetapi kami percaya Tuhan memberkati dan memulihkan bangsa kami, khususnya di bulan-bulan di mana bulan ini kami akan merayakan, memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Biarlah juga Tuhan anugerah-Mu, hati-Mu Tuhan ada bagi Indonesia, bagi kota Makassar, bahkan bagi Tanah Toraja di mana kami saat ini beribadah secara online dari tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pribadi lepas pribadi, yang sakit Engkau pulihkan, yang punya masalah Engkau hiburkan Tuhan, sehingga mereka boleh melihat jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang melayani kami tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap setia melayani. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, kita akan bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini. Mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari sidang jemaat, kita akan memberikan korban syukur kita sebagai tanda
respon kasih kita akan pemberitaan firman Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Kita mendengarkan ajakan untuk memberi. Ucapkanlah syukurmu kepada Allah, bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Berilah dari hati yang bersukacita dan tulus ikhlas. Kita bawa korban syukur kita sambil mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita. Kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari sidang jemaat kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah kiranya persembahan kami ini sebagai tanda ucapan syukur atas semua anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Lalu berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu, serta melayani sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah segala kebenaran firman Tuhan dalam segala pergumulan hidupmu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang sampai Maranatha. Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, demikianlah ibadah online kita pada saat ini. Kiranya kita semua diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Dan saya tetap menghimbau kepada seluruh sidang jemaat untuk kita tetap setia menabur di ladang Tuhan. Melalui kita mengumpulkan kolekte setiap hari Minggu yang biasa kita adakan, baik di keluarga kita maupun pribadi lepas pribadi. Dan juga mungkin jika ada ucapan-ucapan syukur dari sidang jemaat, mari saudara kita semangat menabur di ladang Tuhan, karena kita percaya bahwa berkat pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Dan untuk segala info-info yang dari jemaat, kami senantiasa menghimbau agar jemaat memperhatikan semua info yang ada di grup-grup jemaat, yaitu di grup WA jemaat. Dan ini adalah minggu persepuluhan. Kami tetap menghimbau sekali lagi kepada sidang jemaat, mari kita tetap berdisiplin dan selalu setia untuk mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan dan diakonia beras, agar kita bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Akhirnya sidang jemaat dari tempat ini, dari Sapak Bayo-Bayo, Sangala, Tanah Toraja, kami atas nama Gembala Jemaat bersama dengan seluruh majelis Jemaat Jalan Kudus, Gereja Okumene di Bugis dan di Makassar, mengucapkan dan menyampaikan selamat hari Minggu. Selamat kita menjalani minggu ini dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan, dan kita hidup secara bijaksana, dan kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Selamat hari Minggu sekali lagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom.
Walaupun kenyataan mungkin dunia akan membuat engkau berpikir 1000 kali untuk melakukan itu. Bateku tahan. Merah. Semut merah. Duh. Pentingkan. Apa? Jenazah. Dan sampai akhirnya seperti ini. This is Toraja. Inilah tanah Toraja. Wow. Di sini. Apa itu? Panas.